Sejumlah informasi kriminal dari berbagai daerah kami rangkum dalam Busenam. Seorang pria terekam CCTV mencuri di sebuah rumah kontrakan di Jalan Kapuk, Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang mengendarai sepeda motor terlebih dahulu mengamati situasi sebelum beraksi. Setelah dirasa aman, pelaku kemudian masuk melalui pintu depan. Diduga pelaku menggunakan kunci duplikat karena tidak ada kerusakan di pintu. Setelah masuk ke dalam kontrakan, pelaku mengacak-acak barang-barang di dalam rumah, termasuk lemari pakaian korban. Dari dalam kontrakan, pelaku berhasil menggondol uang tunai Rp1 juta dan 1 buah ponsel. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Bekasi Timur. Seorang pemulung mencuri ponsel di sebuah rumah kontrakan di wilayah RT 4 RW 6 Sukamaju Baru, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang terpasang di sekitar rumah korban, pelaku datang sambil membawa karung. Melihat rumah korban sepi dengan kondisi jendela rumah tidak terkunci, pelaku pun masuk melewati jendela. Korban yang sedang berada di kamar mandi tak menyadari rumahnya disatroni maling. Korban baru menyadari rumahnya dimasuki maling setelah tak menemukan 2 ponsel miliknya dan melihat rekaman CCTV. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke polisi. Sesosok mayat bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan tenggelam di dasar Sungai Keden, Duku Posawit, Desa Karangan, Kecamatan Badegan, Ponorogo, Jawa Timur. Diduga bayi tak berdosa ini sengaja dibuang oleh orang tuanya yang tidak menginginkan kelahirannya. Bayi pertama kali ditemukan seorang warga yang tengah mencari lumut untuk memancing dalam posisi tersangkut di bebatuan sungai. Setelah dilakukan pemeriksaan, mayat bayi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono, Ponorogo. Aparat Polsek Badegan yang menangani kasus ini akan mencari siapa orang tua sang bayi, termasuk akan melakukan pemeriksaan terhadap semua bidan dan puskesmas yang ada di Kabupaten Ponorogo. Seorang pria di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu ditangkap polisi lantaran diduga mencabuli adik iparnya yang masih di bawah umur. Kasus ini terungkap setelah pelaku dimarahi ibu mertuanya lantaran kepergok merekam ibu mertuanya mandi. Di saat bersamaan, adik ipar pelaku juga menangis dan mengaku telah dicabuli pelaku sebanyak 2 kali. Kepada polisi, pelaku mengaku perbuatan cabul tersebut ia lakukan lantaran kerap menonton film porno. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebuah mobil milik pemerintah Kabupaten Klaten menabrak tembok rumah warga di Jalan Raya Joglo Solo di Desa Somopuro, Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah, Selasa sore. Kecelakaan berawal ketika mobil melaju dari arah Solo menuju Yogyakarta tiba-tiba kehilangan kendali dan menabrak tembok rumah kosong milik warga. Akibat kejadian itu, bagian depan mobil ringsek sedangkan tembok rumah warga jebol. Proses evakuasi kendaraan membutuhkan waktu sekitar 45 menit, sehingga mengakibatkan arus lalu lintas di lokasi mengalami kemacetan. Kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan antara pemilik rumah dengan pengemudi. 7 remaja anggota gangster yang terlibat tawuran di kawasan Kedung Cowek, Surabaya, Jawa Timur ditangkap aparat Polsek Tambak Sari. Dari tangan tersangka, polisi menyita 9 senjata tajam berbagai jenis yang digunakan untuk tawuran. Para tersangka sengaja merekam aksi tawuran untuk kebutuhan konten di media sosial mereka. 7 tersangka ini akan dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.